selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan melimpah sukacita kita ya. Kembali dengan Ibu Lasti, guru bahasa Indonesiamu pada materi kali ini yaitu teks, iklan, slogan, dan juga poster. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan juga yang didengar. Indikator pencapaian kita ada 3, yaitu pada iklan, slogan, dan poster kita akan menjelaskan pengertian ketiganya, mengidentifikasi unsur-unsur pada ketiganya, kemudian menyebutkan perbedaan unsur-unsur juga pada ketiganya, yaitu iklan, slogan, dan poster. Kita akan menjelaskan pengertian teks iklan, slogan, dan poster terlebih dahulu. Ada iklan, ada slogan, ada poster. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Contoh untuk iklan kopi Torabika, ya, dibuat gambar semenarik mungkin dengan kata-kata menarik supaya kita mau membelinya, ya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Ini juga menurut KBBI. Slogan adalah kalimat yang mudah atau untuk diingat berupa semboyan organisasi atau masyarakat, bisa juga semboyan dari suatu kelas. Kita buat semboyan sendiri. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ya, iklan berdasarkan tujuannya. Jadi jenis-jenis teks iklan itu nanti ada berdasarkan tujuan. Yang pertama, tentu saja iklan penawaran yang menawarkan barang dan jasa. Kemudian iklan permintaan, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu dalam iklan ini, ya. Yang ketiga, iklan pengumuman, hanya mengumumkan sesuatu baik berupa produk ataupun barang dan jasa yang sedang diiklankan. Nah, jenis-jenis teks iklan berdasarkan ukurannya. Ya, yang pertama ada iklan yang besar. Tentu kamu ketika membaca suatu majalah atau koran ada iklan yang ukurannya besar dengan dikasih warna yang mencolok. Ini disebut iklan besar karena ukurannya yang besar, bisa sebesar 1 kolom. Yang kedua adalah iklan kecil. Ukurannya kecil, terdiri dari 3 sampai dengan 4 baris. Kalau kamu mencari di koran biasanya iklan lowongan pekerjaan, menjual tanah atau kendaraan. Ini dibuat dengan kata-kata yang singkat. Lantai disingkat dengan LT, ya kan? Tanah disingkat dengan TNH dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur teks iklan. Jadi kita akan belajar tentang unsur-unsur teks iklan. Ini adalah sebuah contoh jaringan operator, yaitu dari XL dengan gambar dan juga kata-kata yang menarik, gratis SMS ke semua operator. Apapun gayamu, XL andalanmu ya. Setiap hari pada jam sekian yang ditunjukkan pada gambar iklan ini ke semua operator, buruan beli. Dia meminta konsumen untuk membeli kartu perdana XL-mu sekarang. Nah, kemudian ada juga informasi ketentuannya di sini. Terus unsur teks iklan itu yang pertama harus ada judul. Judul itu apa yang diiklankan, bisa produk atau jasa ya. Terletak biasa di bagian paling atas dari teks iklan, bagian paling atas teks iklan, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Sebagian teks iklan meletakkan nama produk di bagian paling atas, itu contoh ada kata XL nama produknya. Yang kedua, nama produk atau jasa yang diiklankan. Nah, yang ketiga, penjelasan tentang produk atau jasa yang diiklankan, seperti cara mendapatkan produk, alamatnya di mana, dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan produk. Karena ada juga produk yang disiarkan melalui jaringan dan dipesan melalui online. Yang keempat, gambar produk atau jasa yang diiklankan, tapi ini tidak dipaksakan harus ada. Nah, itulah dia unsur-unsur teks iklan. Unsur-unsur slogan. Ini contoh slogan dulu ya. Berani jujur, itu hebat. Nah, remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kata-katanya ini tidak disertai gambar, hanya berupa kata-kata yang memotivasi. Ini semboyan supaya ada semangat untuk melakukannya bersama-sama. Jadilah orang jujur, jadi remaja calon pemimpin masa depan. Nah, unsur slogan tentu ada kalimat persuasif atau kalimat ajakan yang singkat
menarik dan mudah untuk diingat. Yang kedua, ini merupakan semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Jadi yang kedua ini harus ada di dalam slogan. Yang ketiga, unsur-unsur pada sebuah poster. Nah, bedanya kalau misalnya iklan itu mengajak masyarakat untuk biasanya itu mengetahui suatu produk yang akan segera dipasarkan dan nanti mengikuti proses pembeliannya misalnya. Kalau slogan hanya berupa kata-kata. Sedangkan poster ini adalah kalimat yang ajakannya kepada masyarakat. Ini kalimat-kalimat yang memang penting untuk semua masyarakat. Contoh pada gambar ini sukses ulangan dengan anak kecil sedang membaca. Ini memang pada poster biasanya ada gambar yang menarik sesuai dengan harapan si penulis membuat poster ini dengan kata-kata ayo belajar. Nah, jadi unsur poster ada yang pertama berupa gambar, bisa ilustrasi, bisa sketsa juga dengan warna mencolok sesuai ide yang disampaikan. Kemudian pernyataan berupa kata atau kalimat yang sugestif, komunikatif alias mengajak, mempengaruhi orang lain untuk percaya dan mau melakukannya, seperti itu. Yang ketiga, memiliki slogan produk untuk menarik masyarakat untuk mengikuti isi poster, apa kata-kata di dalamnya, ada pesan di dalamnya. Perbedaan unsur slogan dan poster supaya semakin mantap, kita akan membedakan slogan dan poster. Kalau slogan, isi atau muatan slogan berupa penjelasan mengenai tujuan ideologi suatu organisasi, golongan, dan sebagainya. Sementara poster, isi atau muatan poster berupa imbauan, ajakan, protes, penawaran produk, upaya pendidikan, dan penyaluran aspirasi atau pendapat tertentu. Jadi ada perbedaan. Kemudian perbedaan unsur iklan dan poster kali ini. Kalau iklan mementingkan susunan kata atau kalimat, sangat penting bagi mereka karena ini menarik perhatian. Kemudian iklan dipasang di media cetak atau elektronik, ya. Bisa media cetak koran, majalah, media elektronik, bisa juga televisi, radio. Poster mementingkan gambar, jadi gambar yang menarik membuat orang semakin tertarik membaca dan mengikuti kata-kata yang ada di dalam poster itu. Jadi di dalam poster ada slogannya. Poster dipasang di tempat umum atau ramai, misalnya di pinggir jalan, pasar, dengan poster itu dipasang besar-besar dengan tulisan yang jelas. Itu sangat umum kita lihat. Nah, inilah perbedaannya antara slogan dan poster, antara iklan dan poster. Kemudian kita supaya makin mantap dalam persiapan, perhatikan contoh berikut. Maksud dari iklan tersebut adalah gambarnya kapal api, jelas lebih enak. Nah, pilihan jawabannya apa? Mari kita sama-sama menciptakan produk kopi kapal api. Mari menonton iklan kopi kapal api. Mari kita membeli produk kopi kapal api karena rasanya jelas lebih nikmat. Kopi kapal api diciptakan oleh tangan-tangan ahli. Jadi jawabannya adalah C. Mari kita membeli produk kopi kapal api karena rasanya jelas lebih enak atau lebih nikmat, ya. Contoh soal yang berikutnya. Satu tunas untuk masa depan kita, ini adalah slogan. Tidak ada gambar. Slogan tersebut bermakna A. Mari kita menanam pohon bersama-sama. B. Satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. C. Bumi ini indah jika pohon tidak ditebang. Pohon yang kita tanam tidak ada pengaruhnya bagi dunia ini. Jawabannya adalah B, yaitu satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. Yuk kita lanjut. Pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Hormati pahlawan kita. Ini ada seorang anak laki-laki dengan ilustrasi menghormat seperti ini, ya, seperti ini dalam tangan kanannya. Hormati pahlawan kita. Pesan yang disampaikan dalam poster ini. A. Mari kita memberi hormat setiap saat kepada para veteran dengan mengangkat senjata. Mari kita memberi hormat kepada orang tua karena mereka adalah pahlawan bagi anak-anaknya. C. Kita semua adalah pahlawan jika kita mampu. D. Kita wajib menghormati para pahlawan karena jasanya bagi bangsa dan negara. Ini tadi jawabannya D. Kita wajib menghormati para pahlawan karena jasanya bagi bangsa dan negara. Nah, jadi ini adalah materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti channel ini dengan cara subscribe.